Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. MI Muhammadiyah Karanganyar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Oke anak-anakku, di bulan puasa ini, di pagi hari ini, ya semoga anak-anakku puasanya tetap lancar ya, satu hari sampai nanti 30 hari ke depan. Oke, anak-anakku hari ini kita persiapkan dulu untuk buku pulpenanya. Silakan anakku buka tema 8 subtema 1. Itu tentang muatan pembelajarannya adalah matematika. Kita akan mempelajari tentang menentukan sudut ya. Nanti ada jenis-jenisnya juga. Jadi anak-anakku perhatikan dengan seksama ya. Kita bisa mulai? Oke anak-anakku, untuk materi yang pertama kita akan menentukan sudut dan bukan sudut. Ya, di sini contohnya adalah salah satu kegiatan pramuka, yaitu berkemah. Itu kita menggunakan yang namanya adalah tenda. Di sini ada contoh gambar, ya. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini kalau dari depan itu membentuk sebuah bangunnya apa namanya? Ya, segitiga. Di sini segitiga itu memiliki sudut ya, yang disebut sudut ini. Ya, di sini namanya sudut nih. Ya. Yang Pak Guru beri tanda melengkung ini namanya adalah sudut, ya. Di sini sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Ya, dua garis yang berpotongan di satu titik. Perhatikan contohnya. Di sini yang pertama adalah contoh sudut. Ini. Di sini dua garis yang memiliki satu titik ini akan membentuk yang namanya adalah sudut. Oke? Disinilah sudutnya. Ini namanya sudut, ya. Terus yang kedua ini juga sudut, ya. Dua garis yang berpotongan di satu titik itu pasti akan membentuk sudut. Terus yang ketiga juga sama ya, dua garis yang berpotongan terus membentuk sudut. Di sini itu namanya adalah sudut dulu. Yang bukan sudut, ya, yang bukan sudut itu gambar contohnya seperti ini anakku, ya. Kan syaratnya untuk sudut adalah dua garis yang berpotongan. Ya, yang berpotongan nih seperti ini ya. Nah, ini namanya berpotongan, itu membentuk satu titik. Ya. Nah, ini namanya sudut. Tapi karena ini bukan sebuah garis lurus, ya, ini bukan sudut. Terus yang ini juga bukan sudut. Nah, di sini ini ada dua garis tapi tidak berpotongan. Ya. Ini juga bukan sudut. Oke, paham anak-anakku? Oke. Kita bisa lanjut ya. Di sini dua garis yang bertemu di satu titik akan membentuk yang namanya adalah kaki-kaki sudut, ya. Kaki-kaki sudut. Di sini kaki-kaki sudutnya itu ini, ya. Jadi AB dan BC ini merupakan kaki sudut, ya. Di sini ABC, B-nya ini merupakan apa? Merupakan titik sudutnya. Terus sudutnya itu berada di sini ya anak-anakku. Nih, Pak Guru berikan warna yang berbeda. Di sini adalah sudutnya. Terus di sini tadi ya, BC itu tadi adalah kaki sudut, terus di AB juga namanya adalah kaki sudut. Jadi ada tiga ya, yaitu pertama apa? Titik sudut. Yang kedua adalah kaki sudut. Terus yang ketiga adalah sudut itu sendiri ya. Oke, paham?
Oke, kita lanjut untuk pembelajarannya, yaitu tentang menentukan jenis-jenis sudut. Di sini, berdasarkan besar sudutnya, itu dibagi menjadi 3 anak-anakku. Yang pertama apa? Yaitu adalah sudut siku-siku. Yang kedua adalah sudut lancip, dan yang ketiga adalah sudut tumpul. Oke, biar anak-anakku lebih paham, ini Pak Guru jelaskan, terus nanti perhatikan contoh dari sudut-sudut tersebut. Di sini ya, yang pertama itu adalah sudut siku-siku. Itu adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Ya, tegak lurus. Jadi seperti ini anak-anakku. Ini ya, ini namanya tegak lurus. Oke. Contohnya, ini sama ya. Tegak lurus ini namanya sudutnya nih. Ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Terus yang kedua, oke, ini juga tegak lurus ya. Seandainya ini kita putar itu bentuknya seperti ini anak-anak. Nah, sama ya. Terus yang ketiga sama ya. Ini juga tegak lurus. Oke, paham anak-anakku? Siku-siku adalah apa? Sudut yang tegak lurus. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Ya, seandainya siku-siku ini ya, siku-siku adalah ini, artinya sudut lancipnya itu besarnya itu di kisaran ini, di kisaran sudut siku-siku, jadi lebih kecil. Contohnya seperti ini. Nih, ya. Ini dengan yang siku-siku kan lebih kecil yang lancip ya. Ini merupakan sudut lancip. Terus yang kedua, oke, lebih kecil yang bawah ya daripada yang siku-siku ini. Terus ya, jadi yang ketiga juga sama, lebih kecil dari sudut siku-siku yang atasnya ya. Apa? Jadi untuk yang lancip itu merupakan sudut yang lebih kecil dari siku-siku. Terus yang ketiga adalah sudut tumpul. Di sini sudut tumpul itu memiliki sudut yang lebih besar daripada sudut siku-siku. Artinya melebihi sudut siku-siku tersebut. Contoh ya. Jadi sudut ini dengan sudut siku yang di atas ini itu lebih besar sudut tumpul. Ya. Yang kedua, ya, sudut tumpul itu memiliki ini ya, besar sudut dengan siku-siku yang di atas ini itu lebih besar sudut tumpul. Dan yang terakhir ya, sama ya. Jadi ini merupakan sudut tumpul. Oke. Anak-anakku perhatian dulu ya, perhatikan dulu biar anak-anakku bisa membedakan sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Ya, jadi untuk membedakan lebih enaknya kita berpatokan kepada yang siku-siku ya. Seandainya sudutnya lebih kecil dari siku-siku namanya sudut lancip. Ya, seandainya sudutnya itu lebih besar dari sudut siku-siku itu namanya sudut tumpul. Oke, paham anak-anakku? Oke, paham Pak. Lanjut ya. Oke, anak-anakku, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut pada bangun datar. Oke, setelah anak-anakku tadi mempelajari ya, mana yang sudut, mana yang bukan, terus kita mempelajari 3 jenisnya yaitu apa tadi? Siku-siku, sudut siku-siku, terus sudut lancip, terus sudut tumpul. Nah, ini diaplikasikan ke bangun datar. Nanti anak-anakku harus bisa memperhatikan, harus bisa menjawab mana yang sudut lancip, mana yang sudut siku-siku, ataupun yang sudut tumpul pada setiap bangun. Oke, ini yang pertama itu ada contoh dasi pramuka ya. Dasi pramuka ini berbentuk segitiga. Jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka tersebut merupakan sudut lancip ya. Ini sudut lancip ya. Nih ya. Warna merah.
warna hitam aja. Ya, ini sudutnya adalah sudut lancip. Oke. Ini kalau Pak Guru garis panjang, ya, garis panjang, terus seperti ini kan sudut siku-sikunya. Lah di sini itu gambar dari dasinya itu di bawah sudut siku-siku. Artinya adalah sudut lancip. Benar ya? Terus selanjutnya setiap bangun datar memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Ya, di sini ada contoh soalnya. Di sini yang sudut siku-siku dulu itu terdapat pada bangun apa? Persegi, persegi panjang dan segitiga siku-siku. Ya, persegi ini. Ya, ini siku-siku, semuanya siku-siku ya anak-anakku. Juga siku-siku, siku-siku juga. Ini yang persegi, persegi panjang sama ya. Ini juga siku-siku semua. Di sini segitiga siku-siku. Yang siku-siku ini anak-anak. Ini ya. Iya, di sini beda ya. Yang ini beda lagi. Ini sudutnya sudut lancip ya. Ini juga lancip. Oke, paham anak-anakku? Oke anak-anakku, untuk yang nomor 2 adalah sudut lancip ya. Sudut lancip itu terdapat pada bangun yang pertama adalah segitiga sama kaki. Di sini itu segitiga sama kaki itu memiliki sudut lancip ya. Ini 1, 2, 3. Jadi semuanya itu adalah sudut lancip. Oke, paham? Oke, yang kedua adalah segitiga siku-siku. Yang lancip memang tadi ini sudah dicontohkan di sudut siku-siku, yang lancip adalah yang ini ya. 1, 2. Terus yang ini merupakan sudut siku-siku. Lanjut, untuk yang jajar ginjang itu yang dimiliki sudut lancip itu adalah yang ini anak-anakku. Ini ya. Oke, paham? Ya ini apa ya, Pak? Ini lebih besar dari sudut siku-siku, artinya apa? Sudut tumpul, Pak. Oke. Ini juga sudut tumpul. Oke, paham anak-anakku? Oke, lanjut. Oke, belah ketupat. Yang lancip mana? Yang tumpul mana? Ya, yang lancip dulu yuk. Yang lancip itu adalah yang sebelah sini. Ya, ini lancip. Terus yang atas sama bawah ini merupakan sudut tumpul. Terus ada juga trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yang memiliki sudut lancip adalah yang mana? Ya anak-anakku, yang atas Pak, samping kanan. Oke, ini ya. Dan ini. Oke, yang bawah apa? Yang bawah merupakan sudut tumpul. Ada satu lagi layang-layang ya. Nanti Pak Guru berikan bersama dengan sudut tumpul. Ya, sudut tumpul itu yang pertama. Contohnya adalah tadi jajar ginjang yang sudah Pak Guru jelaskan. Yang lancip adalah yang ini. Ya, yang ini ya. Jadi yang tumpul yang mana? Yang tumpul adalah ini, Pak. Oke. Pinter. Terus yang lanjutnya adalah belah ketupat. Oke. Yang tumpul adalah atas dan bawah, Pak. Oke. Ya, ini. Terus lanjut trapesium. Yang mana yang tumpul anak-anakku? Yang tumpul adalah yang bawah, Pak. Oke. Ini ya. Benar anak-anakku. Ya, karena apa? Sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku. Oke, terus yang lanjut nih layang-layang. Ya, mana yang lancip, mana yang tumpul anak-anakku? Ya, yang tumpul mana? Yang tumpul ini, Pak. Yang atas sama bawah ini tumpul. Kalau yang samping ini adalah yang lancip, ya. Ini lancip. Oke. Paham belum anak-anakku? Oke. Semoga anak-anakku dengan mempelajari ini dapat paham ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke Pak Guru atau Ayah Bunda ya. Terus untuk anak-anakku, agar anakku lebih
paham juga, nanti anak-anakku coba kerjakan 10 soal dari Pak Guru yang akan diberikan di Google Classroom. Anak-anakku klik linknya, nanti silahkan kerjakan. Oke, semangat ya anak-anakku, jangan lupa nanti juga ibadahnya di bulan puasa ini ditingkatkan. Karena apa? Karena ini adalah momentum kita untuk mendapatkan amalan yang berlimpah. Oke, semangat juga untuk belajarnya. Oke, terima kasih. Dari Pak Guru cukup sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.